Pada suatu sore yang terik di Baghdad, pasar utama dipenuhi oleh hiruk-pikuk pedagang, pengamen, pengemis, dan pembeli dari berbagai pelosok negeri. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma daging panggang. Pedagang kain berteriak menawarkan sutra Persia, sementara penjual kurma memamerkan buah manisnya. Namun, di tengah keramaian itu ada satu sudut yang lebih gaduh dari biasanya. Bukan karena musik, bukan karena tawar-menawar, melainkan karena perjudian dadu. "Cepat! Taruhan! Siapa berani?" teriak seorang pria berjanggut lebat yang dikenal sebagai hakim dadu, bukan hakim pengadilan, tapi raja judi pasar. 10 keping perak kalau keluar angka 6, teriak seorang pemuda. "Aku taruh jubahku kalau keluar angka 1, sahut yang lain. Teriakan, sorak, tawa, dan makian bercampur jadi satu. Orang-orang yang kalah menjerit, yang menang melonjak kegirangan. Beberapa orang bahkan bertengkar karena merasa ditipu. Seorang pedagang tua memandang sedih. Ia berbisik pada anaknya, "Lihatlah, nak, beginilah nasib orang yang diperbudak judi. Mereka menjual pakaian, peralatan rumah, bahkan harga diri. Kalau begini terus, Baghdad akan hancur." Dan benar saja, malam itu, banyak keluarga menangis karena suaminya pulang tanpa membawa nafkah, malah membawa hutang. Judi mulai jadi penyakit sosial yang menakutkan. Kabar tentang keributan pasar sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Beliau yang dikenal bijak sekaligus tegas langsung menggelar sidang istana. "Bagaimana bisa pasar kita berubah jadi sarang judi?" serunya. Seorang wazir menjawab, "Tuanku, judi ini tumbuh seperti rumput liar. Kalau kita tindak dengan cambuk, mereka berhenti sebentar lalu kembali lagi. Kalau kita penjarakan, ada yang membayar untuk bebas. Hukum keras tak membuat mereka jera." Khalifah mengelus jenggotnya. "Hukum keras tidak bisa, maka kita butuh otak licin. Panggilkan Abu Nawas." Ketika Abu Nawas datang, wajahnya tetap santai walau semua orang gelisah. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata Khalifah, "pasar kita rusak karena judi. Aku ingin engkau menghentikannya, tapi tanpa cambuk, tanpa penjara, tanpa darah menetes. Bisakah engkau melakukannya?" Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Tuanku, menghentikan judi tanpa hukuman keras itu ibarat menyuruh kucing berhenti makan ikan. Tapi, kalau tuanku mengizinkan hamba bermain sedikit nakal, insya Allah bisa." "Nakal bagaimana?" tanya Khalifah dengan penasaran. "Kalau mereka suka berjudi, biarlah hamba kalahkan mereka dengan perjudian yang lebih bodoh. Dengan begitu, mereka akan kapok selamanya." Khalifah mengangguk. "Baik, lakukan. Tapi ingat, jangan sampai ada kerusuhan besar. Kalau gagal, kepalamu taruhannya." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu, hamba ikut berjudi nyawa dengan tuanku. Doakan saja ayam hamba bisa membantu." Khalifah mengernyit bingung. "Ayam?" "Ya, ayam," jawab Abu Nawas penuh misteri. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar membawa sebuah kotak kayu besar di atas gerobak. Orang-orang langsung mengerubunginya. "Hei Abu Nawas, apa isi kotakmu? Emas, permata, atau utang baru?" Abu Nawas tersenyum licik. "Bukan, wahai orang Baghdad. Isinya adalah permainan judi yang lebih seru daripada dadu kalian." Mendengar kata judi, para penjudi langsung bersemangat. Mereka penasaran, apalagi kalau ada cara baru untuk bertaruh. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Dari dalam, ia keluarkan seekor ayam jantan besar dengan bulu mengkilap. "Lihatlah, ini ayam ajaib. Ia bisa bicara." Kerumunan langsung riuh. "Bicara? Ayam bicara? Abu Nawas, kau pasti gila."
Aku taruhan 5 keping perak, kalau ayam itu tidak bisa bicara. Aku taruhan 10 keping kalau bisa. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, mari kita mulai. Abu Nawas mengangkat ayam itu, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Ayam itu tentu saja hanya berkokok. Kukuruyu. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayammu cuma bisa berkokok. Abu Nawas, uangku menang. Abu Nawas tetap tenang. Sabar, sabar. Ayam ini tidak bicara kalau taruhannya kecil. Kalau kalian berani pasang lebih besar, baru ia bicara sungguhan. Para penjudi makin terpancing. Mereka kumpulkan uang lebih banyak, bahkan ada yang melepas cincin emas, kain mahal, dan perhiasan istrinya. Ketika taruhan sudah menggunung, Abu Nawas kembali membisikkan sesuatu. Ayam itu berkokok lagi, kali ini lebih panjang. Kukuryuru. Abu Nawas bertepuk tangan. Nah, ayamku baru saja berkata, Abu Nawas menang. Kerumunan langsung ribut. Hei, itu curang. Ayam hanya berkokok biasa. Tapi kalian sendiri yang bilang siap menerima taruhan apapun. Orang-orang marah, tapi Abu Nawas berdiri di atas kotaknya. Wahai orang Baghdad, bukankah kalian suka berjudi? Nah, beginilah nasib orang yang berjudi. Kalian tidak pernah benar-benar menang, selalu ada yang menipu kalian. Kalau bukan aku, maka orang lain. Kalau bukan hari ini, maka esok hari. Kerumunan mulai terdiam. Beberapa orang sadar mereka kehilangan banyak hanya untuk permainan bodoh. Seorang pedagang tua yang biasa kalah berjudi menjerit. Kita memang tolol. Judi hanya membuat kita jadi bahan tertawaan. Abu Nawas melanjutkan pidatonya. Kalau kalian tidak mau lagi ditipu, berhentilah berjudi. Sebab judi itu tidak lebih dari menukar harta dengan kebodohan. Orang-orang mulai menyesal. Bahkan, beberapa penjudi berat menangis karena sadar sudah mengorbankan keluarga demi taruhan sia-sia. Malamnya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Khalifah bertanya, bagaimana hasilnya? Abu Nawas tersenyum santai. Tuanku, judi sudah berhenti. Dan yang lebih baik lagi, para penjudi kini malah jadi dermawan. Mereka malu, lalu membagikan harta mereka untuk fakir miskin. Khalifah terbahak keras. Luar biasa. Kau membuat mereka kapok bukan dengan cambuk, melainkan dengan rasa malu dan kebodohan mereka sendiri. Engkau benar-benar licik, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku, kadang penyakit harus disembuhkan dengan membuat pasien muak terhadap penyakitnya sendiri. Pada suatu masa di Baghdad, kota yang megah dengan menara emasnya, para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka, para ulama sibuk berdebat soal hukum dan tafsir, sementara rakyat jelata menjalani hari dengan segala kesusahannya. Namun, di balik kemegahan itu, seringkali muncul kisah-kisah ganjil yang membuat orang kebingungan. Kali ini, misteri datang dari sebuah sumur tua di pinggiran kota. Konon, siapapun yang menimba air dari sumur itu akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ada yang kehilangan cincin emas, ada pula yang kehilangan kitab berharga, bahkan ada seorang saudagar yang mengaku kehilangan akal sehatnya setelah meminum air dari sumur tersebut. Berita ini sampai ke telinga sang Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa yang bijak tetapi sering dibuat pusing oleh kelakuan rakyatnya. Wahai Abu Nawas, kata Khalifah suatu hari, engkau terkenal licik sekaligus bijaksana. Pergilah periksa sumur itu. Jika kau temukan misterinya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika tidak, engkau sendiri yang akan kujatuhkan ke dalam sumur itu. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Tuanku, apakah ini perintah atau tantangan? Anggap saja keduanya,
jawab sang khalifah sambil menyipitkan mata. Abu Nawas datang ke sumur tua itu sendirian, hanya membawa seutas tali dan sebuah lampu minyak. Di sekitar sumur, suasananya sunyi. Angin berdesir, membuat dedaunan bergemerisik seolah berbisik. Dengan hati-hati, ia menurunkan lampu minyak ke dalam sumur. Anehnya, api lampu tiba-tiba padam, seolah ada hembusan dari dalam. Gumam Abu Nawas, apakah sumur ini berisi jin, atau hanya penuh kelelawar lapar? Ia menurunkan sebuah kendi kosong, lalu menariknya kembali. Ajaib, kendi itu berisi air, tapi bersama airnya ada sehelai kain hitam yang aneh. Di kain itu tertulis huruf-huruf Arab yang samar, seakan mantera keesokan harinya, Abu Nawas membawa kain itu ke istana. Para ulama mencoba membaca tulisan tersebut, tetapi huruf-hurufnya seakan berubah setiap kali dilihat. Salah satu ulama berkata, "Ini jelas ulah jin. Tidak ada manusia yang mampu menulis huruf yang bergerak." Yang lain menyanggah, bisa jadi ini hanya tipu daya tukang sihir yang menakut-nakuti rakyat. Khalifah lalu menoleh kepada Abu Nawas. "Dan engkau, apa pendapatmu?" Abu Nawas mengangkat kain itu ke cahaya. "Tuanku, tulisan ini bukan sihir, bukan pula jin. Ini hanyalah ilmu pengetahuan yang dibungkus dengan misteri." Semua orang terkejut. "Bagaimana maksudmu?" tanya Khalifah. "Huruf-huruf ini berubah karena ditulis dengan tinta yang larut dalam air sumur. Setiap kali kain ini terkena lembab, bentuk hurufnya berubah. Orang awam mengira itu sihir, padahal hanya ilmu kimia sederhana." Malam berikutnya, Abu Nawas kembali ke sumur, kali ini ditemani beberapa orang penjaga. Ia turun perlahan ke dalam sumur. Ternyata di dasar sumur ada ruang rahasia yang tembus ke gua kecil. Di dalamnya, terdapat peti berisi buku-buku tua, botol kaca, dan peralatan kimia peninggalan para ilmuwan kuno. Rupanya ini laboratorium rahasia seseorang, bisik Abu Nawas. Bukan tempat jin, melainkan tempat ilmu pengetahuan yang terlupakan. Namun, ia tidak bisa langsung mengatakan ini kepada rakyat. Jika ia bilang sumur itu hanyalah tempat ilmu, mungkin orang tidak akan percaya. Rakyat lebih suka percaya pada misteri dan ketakutan daripada pada penjelasan yang masuk akal. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di depan khalifah dan rakyat. "Wahai tuanku dan rakyat Baghdad," katanya lantang, "aku telah menemukan rahasia sumur ini. Benar, sumur ini dihuni oleh makhluk gaib, makhluk bernama kebodohan." Rakyat terperangah. "Makhluk apakah itu?" "Ya, setiap orang yang mengambil air sumur tanpa ilmu pengetahuan, maka ia kehilangan sesuatu yang berharga, hartanya, pikirannya, bahkan akalnya sendiri. Karena kebodohan adalah jin yang paling berbahaya." Rakyat terdiam. Khalifah tersenyum lebar. "Kali ini engkau benar-benar bijak, Abu Nawas." Kemudian Khalifah memerintahkan agar ruang rahasia sumur itu dijadikan perpustakaan kecil dan airnya tetap dipakai, tetapi dengan syarat siapapun yang mengambil air harus membaca sebuah pelajaran dari buku-buku di sana.